Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Siti Rahmah adalah wanita yang tegar dan penuh kasih. Lahir dan dibesarkan di sebuah kampung kecil di kabupaten. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang penyabar dan penuh semangat untuk membantu orang lain. Ayahnya, Pak Jalal, seorang nelayan yang cukup tegas. Beliau selalu mengajarkan kepadanya nilai-nilai kesabaran dan kerja keras. Ibunya, Ibu Fatimah, adalah seorang ibu rumah tangga yang sabar dan penuh kasih sayang. Ketika Siti Rahmah tumbuh dewasa, dia bertemu dengan Ridwan, seorang pemuda yang bekerja sebagai karyawan di toko kelontong setempat. Mereka pun saling jatuh cinta dan akhirnya menikah setelah pacaran selama beberapa tahun. Ridwan adalah seorang pekerja keras dan penuh ambisi untuk meraih kesuksesan. Dia bercita-cita untuk memiliki bisnis sendiri dan memberikan kehidupan yang nyaman bagi keluarganya. Pernikahan mereka diberkati oleh kehadiran dua orang anak, Aisyah dan Ahmad. Siti Rahmah bahagia dengan keluarganya meskipun hidup mereka tidak selalu mudah. Ridwan bekerja keras untuk membangun bisnisnya, seringkali meninggalkan mereka untuk waktu yang lama karena pekerjaan yang padat. Namun Siti Rahmah selalu mendukungnya sepenuh hati, menjaga rumah tangga dan anak-anak dengan penuh cinta dan kepedulian. Namun kebahagiaan mereka runtuh ketika Ridwan mulai terseret dalam tekanan keuangan yang meningkat. Usaha toko kelontongnya menghadapi persaingan yang semakin ketat dari minimarket yang baru dibuka di seberang jalan. Alhasil pendapatan menurun drastis dan Ridwan merasa tertekan dengan beban tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah. Di tengah tekanan ini, kebahagiaan rumah tangga mereka mulai terkikis. Ridwan sering pulang larut malam, stres dan tidak sabar dalam berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Ridwan dan Siti Rahmah sering bertengkar tentang uang, tentang masa depan anak-anak mereka, tentang segala sesuatu. Siti Rahmah mencoba untuk tetap tenang dan memberikan dukungan moral kepada Ridwan. Tetapi semakin sering mereka berdebat tentang masalah yang tak kunjung selesai. Suatu hari ketika sedang berada di titik terendah dalam hubungan mereka, Ridwan memberitahu istrinya bahwa dia perlu bicara cukup serius. Mereka duduk bersama di ruang tamu di mana Ridwan dengan tegar mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dengan seseorang dan jatuh cinta padanya. Ridwan mengakui bahwa dia telah menikahi perempuan itu tanpa memberitahu Siti Rahmah. Siti Rahmah terdiam, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Air mata mulai mengalir dari matanya saat dia mencoba memproses semua informasi yang baru dia terima. Dia merasa dikhianati, ditinggalkan dan diabaikan oleh suaminya. Masalah ekonomi saja belum selesai, sekarang ditambah masalah orang ketiga. Ridwan mencoba menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah keputusan bisnis yang baik dan bahwa dia akan tetap membiayai Siti Rahmah dan anak-anak mereka sampai mereka selesai sekolah. Tetapi perasaan Siti Rahmah terlanjur hancur dan terluka, dan dia tak tahu harus berkata apa lagi. Beberapa hari setelah pengakuan tersebut, situasi semakin buruk bagi Siti Rahmah dan anak-anaknya. Rumah kontrakan yang mereka tinggali selama beberapa tahun terakhir harus segera dikosongkan karena pemiliknya telah menemukan penyewa baru. Siti Rahmah sangat kebingungan, terlebih saat Ridwan tidak membantu mereka mencari tempat tinggal baru dan lebih sibuk dengan kehidupan barunya bersama istri keduanya. Pada suatu malam yang dingin dan hujan deras, Siti Rahmah mengumpulkan sedikit barang-barang yang mereka miliki. Bersama dengan Aisyah dan Ahmad, mereka berjalan kaki menuju masjid terdekat. Ini adalah langkah putus asa, mencari tempat perlindungan dan keamanan untuk mereka bermalam.
Mereka tiba di masjid, basah kuyup dan gemetar kedinginan. Hanya membawa selembar selimut tipis sebagai satu-satunya perlindungan dari cuaca buruk itu. Ustadz Sanusi, pendakwah yang bekerja di masjid tersebut, sedang melanjutkan ibadah tadarus ketika mereka tiba. Dia terkejut melihat Siti Rahmah dan anak-anaknya dalam keadaan seperti itu, dan dengan cepat membantu mereka masuk ke dalam masjid. Lalu dia memberikan selimut tambahan dan teh hangat sambil mencoba menenangkan mereka. Setelah mereka sedikit menghangatkan diri, Ustadz Sanusi duduk bersama Siti Rahmah untuk mendengar ceritanya. Dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, Siti Rahmah menceritakan kisah pilunya kepada Ustadz Sanusi. Dia merasa hancur ketika menjelaskan bagaimana Ridwan membiarkan mereka terusir dari rumah kontrakannya setelah menikah lagi, tanpa memberikan solusi atau bantuan apapun. Mendengar kisah sedih itu, Ustadz Sanusi merasa terpanggil untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Dia mengajak Siti Rahmah duduk bersamanya di sebuah ruangan kecil di masjid itu. "Saya ingin membantu Bu Siti," kata Ustadz Sanusi dengan lembut. "Saya akan mencoba menghubungi beberapa komunitas amal di sekitar kita untuk memberikan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, dan bantuan keuangan. Kita akan mencari solusi untuk situasi ini bersama-sama." Siti Rahmah menangis lega, merasa teramat bersyukur atas bantuan dan perhatian dari Ustadz Sanusi. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, tetapi rasa terima kasihnya begitu mendalam. Selama beberapa hari berikutnya, Ustadz Sanusi dan komunitas masjid bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada Siti Rahmah dan anak-anaknya. Mereka mengumpulkan pakaian hangat, makanan, dan uang tunai untuk membantu mereka mendapatkan tempat tinggal sementara dan memulai kembali kehidupan mereka. Beberapa jemaah yang kaya juga menawarkan mereka tempat tinggal yang nyaman untuk sementara waktu. Sementara itu, berita ini menyebar di antara jemaah masjid secara luas. Banyak orang yang tergerak hatinya, mengirimkan doa dan bantuan dalam berbagai bentuk. Beberapa orang bahkan menawarkan Siti Rahmah pekerjaan paruh waktu dan bantuan finansial lebih lanjut untuk membantunya mendapatkan kembali kemandirian ekonominya. Siti Rahmah merasa terharu dan bersyukur atas dukungan yang dia terima dari komunitasnya. Dia mulai merasa bahwa meskipun hidupnya telah berubah secara dramatis, masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun Ridwan meskipun awalnya terkejut dengan reaksi buruk dari masyarakat terhadap tindakannya, masih terus sibuk dengan kehidupan barunya. Dia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, tetapi ego dan keinginan untuk mempertahankan citra baik di mata orang lain membuatnya ragu untuk menghadapi Siti Rahmah dan meminta maaf. Beberapa minggu berlalu sejak Siti Rahmah dan anak-anaknya mendapatkan bantuan dari Ustadz Sanusi dan komunitas masjid. Mereka telah menemukan tempat tinggal sementara yang layak dan Siti Rahmah mulai mencari pekerjaan paruh waktu untuk mendukung kebutuhan keluarganya. Meskipun hidup mereka masih jauh dari normal, ada perasaan lega karena mereka tidak lagi harus mengembara dari satu tempat tidur yang nyaman ke tempat lainnya. Namun kehadiran Ridwan dalam pikiran Siti Rahmah masih menjadi pemandangan yang menyakitkan. Dia tidak bisa memahami bagaimana suaminya bisa dengan mudah melupakan dan mengabaikan mereka begitu saja. Setiap kali dia berpikir tentang Ridwan, perasaan kecewa dan amarah melonjak. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang demi anak-anaknya. Suatu pagi ketika Siti Rahmah sedang berbelanja di pasar lokal untuk mendapatkan bahan makanan, dia tidak sengaja bertemu dengan Ridwan. Dia sedang berjalan-jalan bersama istri keduanya yang tampak lebih muda dari Siti Rahmah. Siti Rahmah merasa seperti dunia ini runtuh di hadapannya saat dia melihat Ridwan berjalan berdampingan dengan wanita itu. Tersenyum bahagia dan tampak tidak terganggu dengan masa lalunya. Ridwan juga terkejut melihat Siti Rahmah di pasar. Dia memandangnya dengan ekspresi antara penyesalan dan ketidaknyamanan.
Sejenak ada keheningan yang tegang di antara mereka. Kemudian istri keduanya menarik lengan Ridwan dan mengajaknya pergi, meninggalkan Siti Rahmah sendirian di pasar yang ramai. Siti Rahmah berdiri di tempatnya, berusaha menahan air matanya. Dia merasa hancur, terluka, dan diabaikan sekali lagi oleh Ridwan. Bagaimanapun dia mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan melanjutkan belanjanya. Dia tahu dia harus kuat untuk anak-anaknya, meskipun hatinya hancur. Setelah pertemuan yang menyakitkan itu, Siti Rahmah semakin memilih untuk fokus pada anak-anaknya dan membangun kembali hidup mereka. Dia memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Ustadz Sanusi dan komunitas masjid untuk mengatur ulang kehidupannya. Mereka mendapat bantuan makanan rutin dari amal lokal dan pakaian dari donasi beberapa jemaah masjid. Beberapa anggota komunitas bahkan membantu Siti Rahmah menemukan pekerjaan sementara sebagai penjaga toko kelontong kecil di dekat masjid, sehingga dia bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Siti Rahmah juga menghadiri pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Balai Desa setempat yang membantu dia mempelajari cara mengelola keuangan keluarga secara lebih baik dan mempertimbangkan untuk memulai bisnis kecil sendiri di masa depan. Di sisi lain, Ustadz Sanusi tetap memantau perkembangan Siti Rahmah dan anak-anaknya. Dia berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan merasa didukung oleh komunitas masjid. Ustadz Sanusi juga sering memberikan nasihat dan dukungan moral kepada Siti Rahmah, mengingatkannya untuk tetap tegar dalam iman dan tidak kehilangan harapan. Beberapa bulan berlalu dan Siti Rahmah mulai menemukan kembali arah hidupnya. Meskipun masih ada momen-momen kesulitan dan rasa sakit akibat pengkhianatan Ridwan, dia berhasil menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Aisyah dan Ahmad tetap menjadi sumber kekuatannya dan dia berusaha keras untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Siti Rahmah dan anak-anaknya mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah susun yang disediakan oleh salah satu anggota komunitas masjid yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas umum. Aisyah yang cerdas dan rajin mulai menonjol di sekolahnya, sementara Ahmad yang pemalu namun penuh dengan semangat menemukan kegembiraan dalam bermain dengan teman-temannya. Di waktu luangnya, Siti Rahmah sering menghabiskan waktu di masjid, mengikuti pelajaran agama dan berinteraksi dengan perempuan-perempuan lain di komunitas. Mereka menjadi teman dan mentornya, membantunya melewati masa-masa sulit dan memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Dia juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan amal masjid, memberikan kembali kepada komunitas yang begitu banyak membantunya dalam waktu sulit ini. Meskipun hidupnya berjalan di jalur yang lebih baik, dia masih terus merasakan luka dan kecewa dari pengkhianatan Ridwan. Dia mencoba untuk tidak memikirkan Ridwan terlalu banyak, tetapi itu sulit untuk dilakukan ketika dia terus menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Kadang-kadang dia bertanya-tanya, apakah dia akan bisa memaafkan Ridwan dan melanjutkan hidupnya dengan damai. Suatu hari saat Siti Rahmah sedang dalam perjalanan pulang dari masjid setelah menghadiri pengajian, dia bertemu dengan Ustadz Sanusi di halaman masjid. Ustadz Sanusi tersenyum ramah kepadanya dan Siti Rahmah tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bersyukur kepada Ustadz Sanusi atas segala bantuan dan dukungan yang diberikannya selama ini. Siti Rahmah, bagaimana kabarmu? Ustadz Sanusi bertanya dengan penuh perhatian. Saya baik-baik saja Ustadz, jawab Siti Rahmah dengan lembut. Terima kasih atas segala yang Ustadz lakukan untuk saya dan anak-anak. Ustadz Sanusi mengangguk dan mengatakan, saya senang mendengarnya. Bagaimana kehidupan sehari-harimu sekarang? Apakah kamu merasa lebih stabil? Siti Rahmah menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Kami sedang belajar menyesuaikan diri dengan hidup baru kami. Anak-anakku mulai menemukan kenyamanan di tempat baru kami.
dan saya telah menyelesaikan kursus online untuk meningkatkan keterampilan saya. Ustadz Sanusi mengangguk penuh pengertian. Bagus sekali, saya harap bantuan dan dukungan dari komunitas kita telah membantu. Siti Rahmah mengangguk, sangat membantu Ustadz, terima kasih sekali lagi. Mereka berdua berhenti sejenak dalam keheningan merenungkan segala yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Ustadz Sanusi kemudian memutuskan untuk mengajak Siti Rahmah duduk di bangku di halaman masjid. Siti Rahmah, ucap Ustadz Sanusi dengan suara hangat. Saya tahu ini bukanlah waktu yang mudah bagimu. Namun saya yakin Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang sabar dan tekun. Siti Rahmah mengangguk, merasa hikmat dari kata-kata Ustadz Sanusi. Saya juga ingin berbicara tentang Ridwan, tambah Ustadz Sanusi dengan hati-hati. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah pertemuan dengannya yang waktu itu kamu ceritakan? Siti Rahmah menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Ustadz, itu sangat sulit bagi saya. Saya masih merasa terluka dan dikhianati oleh Ridwan. Saya mencoba untuk fokus pada anak-anak dan membangun kembali hidup kami, tetapi tidak bisa menahan perasaan sakit itu. Ustadz Sanusi mengangguk dengan simpati. Saya mengerti betapa sulitnya itu. Pengkhianatan dan pengabaian itu adalah ujian yang sangat besar. Namun ingatlah bahwa Allah selalu mendengar doa-doa kita dan Dia tidak akan membiarkan kita sendirian dalam cobaan ini. Siti Rahmah menatap Ustadz Sanusi dengan tatapan penuh harapan. Apakah saya harus memaafkan Ridwan, Ustadz? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Ustadz Sanusi berpikir sejenak sebelum menjawab. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah yang penting dalam proses penyembuhan hati kita. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui tindakan yang salah, tetapi itu membebaskan diri kita dari rasa pahit dan dendam yang bisa merusak kita sendiri. Siti Rahmah mendengarkan dengan seksama. Dia merasa hatinya agak lega mendengar kata-kata bijaksana Ustadz Sanusi. Saya akan berdoa untukmu Siti Rahmah, ujar Ustadz Sanusi dengan lembut. Semoga Allah memberimu kekuatan dan petunjuk untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidupmu. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan dengan Ustadz Sanusi. Siti Rahmah mulai memikirkan kembali tentang saran dan nasihat yang diberikan olehnya. Dia menyadari bahwa memaafkan Ridwan bukanlah proses yang instan, tetapi langkah pertama menuju penyembuhan dan perdamaian dalam hidupnya. Siti Rahmah terus bekerja keras untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Dia mengejar pekerjaan paruh waktu dengan tekun, mengembangkan keterampilan barunya dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan komunitas masjid. Dia merasa beruntung memiliki dukungan yang begitu besar dari orang-orang di sekitarnya, dan dia bersyukur atas setiap bantuan yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Ridwan terus menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Bisnisnya semakin menurun dan keluarganya mulai tidak harmonis. Dia seringkali merenungkan keputusannya untuk meninggalkan Siti Rahmah dan anak-anaknya, dan dia merasa bersalah atas segala penderitaan yang dia timbulkan. Suatu hari, ketika Ridwan sedang duduk sendirian di kamarnya, dia menemukan sebuah surat dari Siti Rahmah yang tempo hari dia dapatkan dari Ahmad. Entah apa maksud Siti Rahmah memberikan surat itu melalui anak mereka, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Meskipun demikian, Ridwan penasaran dengan isi surat tersebut. Surat itu sederhana, tetapi isinya penuh dengan ketulusan dan kejujuran dari hati penulisnya. Dia menyampaikan perasaan sakit hatinya dan kekecewaannya atas tindakan Ridwan, tetapi juga menyatakan bahwa dia sedang berusaha untuk memaafkan dan melanjutkan hidupnya dengan damai. Surat itu membuat Ridwan terpukul. Dia menyadari betapa besar pengaruh tindakannya terhadap Siti Rahmah dan anak-anak mereka. Meskipun sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia telah membuat kesalahan besar, dia merasa terdorong untuk memperbaiki kesalahannya. Ridwan mulai berusaha untuk memulihkan hubungan dengan anak-anaknya.
Dia mengunjungi mereka secara teratur dan berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi mereka. Dia juga memutuskan untuk mengunjungi masjid tempat Siti Rahmah sering kunjungi dengan harapan bisa bertemu dengan Ustadz Sanusi untuk meminta nasihat dan petunjuk. Sementara itu, Siti Rahmah terus melanjutkan perjalanannya menuju kesembuhan dan perdamaian dalam hidupnya. Dia belajar untuk mengatasi rasa sakit dan kekecewaan dengan mencurahkan energinya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Suatu hari ketika dia sedang menghadiri pengajian di masjid, dia terkejut melihat Ridwan berdiri di pintu masuk. Mereka saling bertatapan sejenak, di antara tatapan penuh harapan dan kekhawatiran. Ridwan mendekati Siti Rahmah dengan hati-hati, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan penyesalannya dan harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Siti Rahmah, ucap Ridwan dengan suara yang penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Aku merasa sangat menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku tahu aku telah menyakitimu dan anak-anak kita. Aku tidak bisa menghapus kesalahan yang telah kulakukan, tetapi aku ingin mencoba memperbaikinya. Siti Rahmah menatap Ridwan dengan perasaan campur aduk dalam hatinya. Ada rasa sakit yang dalam dan luka yang belum sembuh, tetapi juga ada sedikit keinginan untuk memberikan kesempatan kedua, tidak hanya untuk Ridwan, tetapi juga untuk keluarganya. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Ridwan, ucapnya perlahan, aku tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagimu, begitupun bagiku dan anak-anak. Yang terpenting, aku ingin kamu tahu bahwa anak-anak sangat merindukan ayahnya. Aku juga ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Ridwan menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. Aku tahu aku telah gagal sebagai suami dan sebagai ayah. Aku merasa bersalah atas semua penderitaan yang kuberikan padamu dan anak-anak kita. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki hal ini, jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Bahkan aku akan langsung menceraikan wanita itu jika itu yang kamu inginkan. Maafkan atas semua kekhilafanku, ucapnya dengan suara bergetar. Siti Rahmah merenung sejenak, mencerna semua yang telah diucapkan Ridwan. Dia tahu bahwa memaafkan dan memulihkan hubungan bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan cepat. Tetapi dia juga menyadari pentingnya memberikan ruang untuk proses penyembuhan dan perdamaian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku bersedia memulai dari awal, tidak hanya untuk kita, tetapi terutama untuk anak-anak kita. Aku ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang, ucap Siti Rahmah lembut. Ridwan mengangguk dengan ekspresi haru di wajahnya. Terima kasih Siti Rahmah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan. Keduanya duduk bersama di masjid mengobrol panjang lebar tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membangun kembali kehidupan mereka seperti keluarga yang utuh. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mengatur rencana untuk masa depan mereka yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Siti Rahmah dan Ridwan telah mengambil langkah-langkah penting dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Meskipun ada tantangan dan rintangan di sepanjang jalan, mereka berdua telah belajar untuk saling mendukung dan memaafkan kesalahan masa lalu. Mereka kembali hidup bersama dalam proses mendapatkan kembali kepercayaan dan membangun kembali ikatan mereka. Ridwan berkomitmen untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik, sementara Siti Rahmah terus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan bagi anak-anak mereka. Komunitas masjid juga tetap menjadi pilar dukungan yang penting dalam hidup mereka. Ustadz Sanusi dan anggota komunitas lainnya terus memberikan bantuan, nasihat, dan doa untuk keluarga mereka.
Mereka bersama-sama merayakan kemajuan dan pertobatan dan siap membantu dalam setiap kesulitan yang mungkin dihadapi satu sama lain di masa mendatang. Siti Rahmah dan Ridwan menyadari bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesalahan dan penderitaan, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen bahagia dan menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran berharga untuk masa depan. Dengan kekuatan iman, kesabaran, dan cinta yang tumbuh, Siti Rahmah dan Ridwan membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih kuat dan lebih bermakna dari sebelumnya. Mereka menemukan bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian untuk melangkah maju dan menciptakan kehidupan yang penuh berkat dan kebahagiaan. Dalam cerita ini, Siti Rahmah dan Ridwan menghadapi ujian yang berat namun menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui proses memaafkan dan memulai kembali. Mereka juga menemukan dukungan yang tak ternilai dari komunitas mereka yang memainkan peran penting dalam perjalanan kesembuhan mereka. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.